ظاهرا وباطنا، وبنية أن الله الكريم يفتح علينا فتوح العالم ويفكهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين. وإلى أرواح مشايخنا ومعلمين في الدين خصوصا لمؤلفي هذا الكتاب سيد عبد الرحمن بن سقاف بن حسين السقاف العنبي الحسيني الشافعي العشائري، ثم إلى أرواح مشايخنا ومربي روحنا خصوصا معلم شافعي حدام أبويا استخاري أبويا سيكون يا هجا عبد الله شافعي قول حسن مرتضى وحبيب عبد الله بن حسين الشامي، ثم إلى روحي آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وأجدادنا ومن يجاهد لدينك ومن يؤمر لدين الإسلام، ولحضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، beberapa bagian yang 20 sifat yang wajib bagi Allah. Mustahil 20 bagi Allah yang wajib. Tapi itu syahadat nabawiyah dan kenabian yang wajib empat yang mustahil empat yang 9 dalam Quran tidak itu 114 surat yang kita sebenarnya diajarin inti-inti, makanya kudu kritis, bahwa ngaji tuh kudu kritis sebenarnya. Gimana kritisnya? Ternyata memang ada yang simpel, ada yang intinya, ini bisa ringkesnya, mengintisarikan, kudu mampu ke situ supaya nggak penjabaran, penampilan itu hadis semuanya lebih hadis dua kalimat. Di Quran sebanyak 6.666 ayat ini jelasin dua kalimat. Ini cepat sebenarnya. Kalau kita udah ngerti ke sini, hidup tuh bisa diringkas. Nah, kan ngaji ada fikihnya, ada tauhidnya, ada tasawufnya, menurut pakar ilmu alim kan gitu. Sampai ngaji 3 aja tuh pelajari fikih, tauhid, tasawuf. Fikih juga nanti ambil yang fikih aja.
yang tipis saja, ke Saudi yang tipis saja, ibarat ke PAUD dulu ya, naik nanti ke TK nanti naik lagi, kan ada urut-urutannya dari bawah, nanti lama-lama bisa. Kalau berantakan ngaji, aku udah ketafsir aja. Ini ada, itu ada, tafsir, langsung ke hadis lagi. Yang katanya, tahu puyeng nggak? Mumet, tahu mumet nggak? Mumet, apa lagi? Ada 4 itu, pusing, mumet, ruwet, sumpok, apa lagi? Ya udah, ini ngaji gimana aja, sumpah aja nih, nggak ngaji gue dosa, ngaji mumet, nggak tahu. Saya juga kalau nggak dibilangin sama guru nggak tahu juga. Tuh ngaji yang pokok 3, ya. Sesuai kelas, sesuai kelasnya. Ini bapak-bapak kira-kira nih di PAUD atau di TK? Nah, ini campuran nih, yang pusing guru, yang SD ada, SMP ada, yang kuliah juga ada di sini. Orang ada pangkatnya di sini, yang S1 ada kan? Wah, kalau nyaut kelihatan muka jangan ngumpat. Dua kalimat syahadat dijelasin. 2 kalimat syahadat dijelasin. Keluar pasal ini. Kita pusing nanti. Udah pelajarin itu fikih, tauhid. Itu juga masih teori. Masih teori itu juga. Sementara hidup banyak masalah. Ini jadi solusi dari pengajian masalah gimana? Dalil lagi. Masalah nggak kelar. Kasyar. Dah. Kita masuk. Pembagian sifat. Kita menghambakan diri kepada Allah. Kalau sifat Allah kalau tahu, wah kebangetan ini. Wajib tahu, karena kita menghambakan kepada Allah. Tumbang sifat apa kagak tahu. Bukannya kagak boleh ngaji Quran. Ngaji Quran juga akhirnya kita ilmu banyak yang harus dipelajari. Ini juga nggak dipelajari, kosong aja. Cuman modalnya nungguin doang kan, sholat. Kurang berkesan. Tanqasimus sifatul wajibatu ila arba'ati aqsami. Terbagi sifat yang wajib kepada 4 bagian. Ila arba'ati aqsami. Nanti di sini dibaca nafsiyatin silakan, wasabiyatin silakan, wa ma'aniyin wa ma'nawiyatin. Ente mau baca nafsiyatun boleh, wasabiyatun boleh, wa ma'aniyun boleh, wa ma'nawiyun. Jadi mau dibaca marfu terserah, mau dibaca majrur terserah. Ketika dibaca majrur dia jadi badal zahir 8 arba'at. Ketika dibaca nafsiyatun dia menjadi badal bayan dari mahalnya ila arba'at. Karena nanti
ila harfu jarrin arba'ati madrurun bi ila wa jumlatun minal jarri wal majruri muta'alliqun bi kainun ala annahu khobar tanqasim. Tahu nanti ada khobar di sini. Arba'ati mudhof aksamin mudhof ilaih. Jadi nanti kalau mau dibaca nafsiyatun terserah, mau dibaca nafsiyatin terserah. Tapi di sini yang masyhur nafsiyatin, badal ba'ad daripada ila arba'ati aksam. Sifat-sifat yang wajib bagi Allah dibagi 4 secara garis besar. Yang tadi itu jumlahnya 50, itu kan terbagi 2, tauhid uluhiyat sama tauhid nabawiyat. Sekarang yang tauhid uluhiyat dulu nih. Yang tauhid uluhiyat yang wajibnya ada 20, digaris besarkan, diintisarikan, terbagi 4. Yang pertama nafsiyah, yang kedua salbiyah, yang ketiga ma'ani, yang keempat makna. Ini 20 sifat yang wajib bagi Allah dibagi menjadi 4. Ya. Dengar aja udah gugur kewajiban. Ngedengerin doangan, duduk ngaji kagak paham, gugur. Karena ini termasuk bagian yang bakal ditanya di kuburan. Kalau versinya orang syariat, malaikat petugasnya ditanyain, dibagi berapa sifat Tuhan secara ringkas. Kalau belum ngaji, mau kamu sama malaikat tuh ya, lu nggak ngaji. Jadi kewajiban kita Pak bukan sholat doang, bukan. Nah ini juga salah satunya wajib tahu. Paham kagak paham kan betul udah bingung. Saya ngaji kagak ngerti, udah tua nggak bakal ngerti. Sisa umur, bila diajak mikir aja, mampet otaknya. Jadi tua. Udah kagak paham-paham, kagak ngaji lagi. Coba rasanya. Saya bukan nakut-nakutin Pak, mumpung masih hidup. Di kuburan dilihat, dikebukin enak emang. Kalau udah ngaji Pak, paham kagak paham, ngerti kagak ngerti. Orang ngajinya sambil ngantuk gimana mau ngerti? Sambil tidur ngajinya. Di masjid enak bener, sambil ngaji sudah masuk kategori gugur kewajiban. Biar ditanya bisa jawab nanti. Itu guru saya yang ngomong. Pokoknya duduk nyampur sama orang-orang soleh kebagian, ikut sama orang-orang baik dapat. Kan sama aja Pak, ikut sama orang tukang mabok, kagak mabok, tetep aja dicatat sama orang-orang. Temen nggak bener lu. Tapi kalau kita nyampur sama orang-orang baik, itu ketahuan. Jadi gugur kewajiban, bisa nyaut Pak nanti. Pembagian sifat yang wajib bagi Allah ada berapa ya? Nanti ada komputer Pak, bisa jawab. Itu versinya orang syariat. Kan orang hakikat lain aja Pak ngomongnya. Masa di kuburan masih ditanyain aja sih? Lain lagi. Bangsan di kuburan masih ditanyain Tuhan. Lain lagi. Itu biarin. Kelasnya udah tinggi Pak. Ya, kan kita ya Pak. Terus apa gitu? Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, makna dia terbagi 4 dengan 20. Baru sekarang dijelasin. An-nafsiyatu
Ia as-sifatul lati la ya'kulul mausufu biduniha wa hiya sifatun wahidatun al-wujud. Wa hiya sifatun wahidatun al-wujud. Apa itu nafsiyah? Yaitu sifat yang tidak dapat dipikirkan. Jadi udah kan kita punya akal pikiran, Pak. Tapi bagian ini bisa dipikirin, Pak. Berarti terkadang akal diberi kesempatan berpikir, terkadang akal masukkan ke kantong untuk melakukan mikir. Jadi bagiannya iman. Akal goib. Ya. Kalau di kepala kita itu tempurung. Otak sapi itu itunya bedaknya. Sapi bisa mikir nggak, Pak? Kalau bisa mikir dipotong kabur. Mikir. Tapi otaknya ada nggak? Digulai enak bener. Manusia ada nggak otaknya? Ada. Nggak bisa mikir dia. Nah sekarang di sini tidak dapat dipikirkan. Udah Bapak nggak usah mikir. Pokoknya wujud aja udah sifat nafsiyah. Wah ini agak ekstrim nih. Habis dipikirin akalnya goib. Itu mah otak bukan goib, zohir begitu. Otak sama akal beda, Pak. Beda nggak? Nah, beda. Apalagi otak-otak. Ini yang ngaji pakai tukang masak. Ini ngomong otak-otak aja. Wah nyambung juga nih. Tidak bisa dipikirkan al-mausufu binuliha yang disifati dengan harta. Pokoknya ngomong wujud dah. Yang namanya sifat nafsiyah tidak bisa dipikirkan. Wahia sifatun wahidatun, yaitu sifat wahdah. Wahdatul wujud. Wahdatul wujud. Ada kan aliran wahdatul wujud. Pernah dengar nggak? Orang kalau paham ini dunia digenggam. Itu sensitif benar. Siapa lagi? Mansur Al-Haddad. Wahdatul wujud. Kalau di Jawa di sini manunggaling kaula Gusti. Kalau Maulana Syafii Hazami jangan dibilang sesat, pahami dulu baik-baik. Karena Belanda nggak mampu melawan bangsa Indonesia, itu ilmunya kamu tahu. Difitnah akhirnya. Jangan main-main, Pak. Nih sekarang, ketika Anda sholat, yang sholat namanya Habib, yang menyembah, ya, Allah yang disembah. Pernah nggak merasakan ketika sholat menyatu antara abid dan ma'bud? Pernah? Enggak. Waktu sholat kita merasa gue yang sholat. Padahal Anda tidak akan mampu sholat ketika tidak disuruh sama Allah. Di situ ada Allah, ikut. Kan kita merasa gue aja, ya, dapet gue. Jadi gini juga tahajud, ya. Mulai, ya. Jadi ini pembahasan, Pak. Ini pembahasan antara yang nyembah dan yang disembah. Kita belum bisa, karena masih merasa
Ini saya yang sholat. Ini aku loh yang sholat. Padahal bukan Anda. Mana bisa kita sholat tanpa ada keterlibatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggi enggak? Yang tinggi dulu ya. Ditanya dulu nih, jangan ngantuk nih. Ntar ngantuk gesernya ketahuan nih ilmu nih. Tahu-tahu kayak kapal ya, pusat aja ntar. Mana lagi? Sama nih Pak nih ya. Kita kemana-mana bawa perut. Bawa perut nggak? Nggak usah bawa ATM. Ketika kita bawa perut, satu saat lapar. Nggak dicariin nasi, lama-lama ngebet namanya. Akhirnya ketika rasa lapar menyatu dengan makanan. Terserah Anda, ditanya. Kalau lagi lapar, memang kita sukanya sama lontong, itu lontong udah bebayang aja udah tuh. Nyari lontong udah. Jadi lapar sama makanan menyatu, namanya manunggal. Ayo belajar nih Pak nih, ya. Ntar ada yang lebih dekat lagi nih, ada yang lebih dekat lagi nih. Ulang. Lapar ada di rasa. Kalau belum disumpal mulut sama makanan, lapar masih merajalela. Akhirnya waktu lapar itu disuruh kaki ini ame rasa lapar cari warteg kek. Tuh. Jalan. Berarti antara lapar ini ame warteg manunggali. Ya. Ayo. Gimana? Ada yang protes silakan protes. Ada yang nanya nggak? Ini ngaji nggak boleh cepet-cepet ini. Saya lagi yang bilangin masalah manunggal antara abid wal ma'bud wahdah, menyatu. Giliran makanan bisa manunggali. Giliran sholat bisa. Nah, terus ini antara ngantuk dengan tidur, nah jangan kesinggung. Jangan kesinggung. Itu sekarang ngantuk, rasa ngantuk menguasai kita. Ketika rasa ngantuk menguasai kita, kita menyatu dengan diri kita. Kamar bebayang, kasur bebayang, apa ya? Itu nggak mungkin waktu ngantuk bebayangnya ame lontong ame sayur ketupat. Ini saya pakai bahasa yang sederhana karena yang ngaji di sini ada orang kuliah. Apa Anda akan proses menjelaskan masalah manunggali? Giliran makanan menyatu. Tapi giliran sholat, Anda akui bahwa Anda yang sholat. Jangan. Jadi wahdatul wujud itu sebenarnya manunggali tauhid. Cuman orang Pak udah kemari itu dia levelnya naik. Kalau yang dirasakan Tuhannya itu masa hadir Tuhan itu. Kita kan selama ini kan yang diri kita Allah jauh. Padahal kata Allah cuma kita lupa aja sama Allah. Jangan diri kita dihantam lagi sama versi Belanda. Kan dibunuh. Kita tersesat. Manunggali
sangat amat rasa. Ada rasa. Kemudian menyatu. Ingin berangkat menjumpai manunggali. Nah, pahami baik-baik. Ketika Anda sebagai penyembah dan yang disembah seharusnya menyatu. Lama-lama kamu enggak ada, yang ada cuman Allah. Itu wahdatil wujud. Apa enggak ketinggian nih ngaji? Kagak. Kenapa giliran makanan manugal? Kan aneh. Giliran sholat, Allahnya ada enggak? Enggak ada. Yang ada aku. Yang ada aku. Tadi kita soal subuh tuh. Hadir enggak Allah? Maksudnya hadir, abid wal ma'bud, wahda, menyatu. Tapi enggak ada Allahnya di situ, enggak ada. Yang ada siapa? Aku. Ketika akunya ini yang nongol, ya susahlah komunikasi sama Allah. Karena kitanya yang ada, Allahnya kagak ada. Itulah nafsiyah. As-salbiyatu as-sifatu salbiyatu hiya allati taslubu ma la yaliqu bihi subhanahu wa ta'ala wa hiya khamsu sifati al-qidamu wal baqa'u wal mukhalafatu lil wal qiyamu bin nafsi wal wahdanin. Sifat salbiyah ini Pak, salib. Saat ini salib. Salbiyah, salib. Kita ngomong salib dulu nih. Jadi orang Pak yang suka marah ini mesti ngomong salib. Salib bahasa apa? Bukan bahasa ini. Dulu sebelum ada telur, granel, kan pakai bambu. Saya alamnya di kampung itu dari bambu. Nggak ada sholat dulu, belum disalib pakai bambu kemari, bambu ini, tapi nggak pernah masuk mari dulu, karena orang tua dulu tahu sendiri. Manjur doanya, lu masuk lu berenang lu di rumah gua, pada pokoknya masuk ke situ udah kayak awannya gelap udah. Benar ada yang juga nekat berenang sampai pagi. Rasain aja. Ngojek di daratan kesot katanya. Pakai ginian aja. Tuh salib. Salib tuh nolak. Nolak biar maling kagak masuk. Asalnya hatuk dulu bambu diginiin, disalib. Lama-lama dua diginiin. Kan yang di Jakarta juga dulu, ya, Jakarta kosong dulu. Cuman bapak-bapak duluan ke Jakarta ke sini. Saya belakangan, waktu bagian tanah ya, 2 meteran juga. Itu salib. Nah, salib nolak sifat kemanusiaan yang tidak layak buat Allah disalib. Jadi ngomong-ngomong salib jangan ternyata kereten dulu. Pokoknya lu benci aja. Salib bahasa Arab artinya nolak sifat yang tidak layak bagi Allah dipakai. Jadi as-sifatu salbiyatu, sifat salbiyah hiya allati taslubu ma la yaliqu bihi subhanahu wa ta'ala.
yaitu menolak sesuatu yang tidak layak dengannya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Enggak layak. Wa hiya khamsatu sifatin. Khamsu sifatin, yaitu ada 5. Al-qidam. Ditolak. Qidam itu dulu tanpa permulaan. Jadi sifat yang tidak layak bagi Allah sudah ditolak dulu dengan qidam. Nggak ada mulanya. Penjelasannya nanti. Ini kan baru pembagian secara garis besar, Pak. Itu qidam. Jadi qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadithi, wal qiyamu bin nafsi, wal wahda. Wal qiyamu bin nafsi wal wahdaniyatu. Ini ada 5. Masuk kepada sifat salbiyah, nolak sifat yang tidak layak bagi Allah. Gitu. Jangan sampai, Pak. Kan kalau ngajinya begini nih, Pak ya. Prakteknya yang susah. Udah ngajinya juga susah, prakteknya susah. Nanti penjabarannya. Sekarang kita masuk sifatul ma'ani. Dia kullu sifatin wujudiyatin tujibu li mausufi hukman. Wa sab'u sifatin. Al-qudratu wal iradatu wal ilmu wal hayatu was sam'u wal basaru wal kalam. Sifatul ma'ani. Sifat ma'ani dengan maknawiyah berlazim-laziman. Lazim-laziman itu tidak mungkin ada yang satu kecuali ada lagi pasangannya. Itu namanya berlazim-laziman. Yaitu sifat yang dibangsakan kepada ada. Disebut dibangsakan kepada ada karena wujudnya tidak nampak. Sekarang lapar. Lapar ada nggak? Ada, dirasa. Wujudnya ada nggak? Oh, itu lapar. Ngantuk. Ada, dibangsakan kepada ada, tapi wujudnya itu sih kalau ada orang tidur, orangnya itu sih. Tapi ngantuknya ini nih, ada nggak wujudnya? Nah, di sini aja banyak makhluk Allah yang dicipta oleh Allah, cuma ada dirasa, tetapi wujudnya nggak ada. Masih banyak Pak yang lain. Banyak yang lain. Nah ini sifat ma'ani ada 7. Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Nanti ini karena intisari, ringkasan, kita belum bisa menjabarkan panjang lebar. Baru ringkasan dulu. Kalau di dalam kitab Al-Aqaid Dunia, pembagian dulu dibahas. Kalau di sifat 20, Habib Utsman enggak. Diterangin dulu sifat 20, yang uluhiyat masuk, yang nabawiyat baru diiktisarikan. Beda-beda, tapi sama, tujuannya sama. Nah, Al-Aqaid Dunia beliau ngeringkas dulu. Ini masuk sifat nafsiyah, ini masuk sifat salbiyah, ini masuk sifat ma'ani, ini masuk sifat maknawiyah. Diringkas dulu kalau di sini. Kalau di sifat 20 karena Habib Utsman dijabarin dulu semua, baru diringkas. As-sifatul maknawiyah hiya sifatul mulazimatu
li sifatil ma'ani. Sifat ma'nawiyah adalah sifat yang mulazamah. Sifat mulazamah itu saling berkesinambungan bagi sifat ma'ani. Jadi mulazamah bahasa Arabnya wahia sab'u sifatin, yaitu ada 7 sifat. Kaunuhu ta'ala qadiran, pakai kaunuhu. Kalau yang maknawiyah pakai kaunuhu. Kalau qadirun kudrat, terus kalau maknawiyahnya qadiran. Kalau lari ke jurumiyah, kudrat masdar itu. Qadiran isim fa'il. Kalau lari ke jurumiyahnya. Nah, kalau nanti lari ke sifat 20, pembahasannya tauhid, ma'ani maknawiyah. Berlazim-laziman saling membutuhkan. Nggak bisa si kudrat sendirian, tapi harus ada qadiran. Ini secara ringkasnya aja. Nah, sekarang dibagi. Yang penting sudah tahu bahwa ada sifat nafsiyah, ada sifat salbiyah, ada sifat ma'ani, ada sifat maknawiyah. Yang 20 itu diringkas jadi 4. Untungnya kita ngaji sifat 20, gugur kewajiban. Paham kagak paham, bisa kagak bisa, yang penting kita udah duduk pernah bareng-bareng ngaji sifat 20. Waktu ditanya pasti bisa jawab, dijamin. Yang ngantuk bisa jawab, yang tidur bisa jawab, yang minder bisa jawab, yang lonjor bisa jawab, bisanya maha adil Allah. Yang penting menyadari saya ngaji udah pernah dengar pembahasan. Jadi kita ngaji gugurin kewajiban. Sebenarnya Pak, ngaji sifat 20 paling ampuh. Anda percaya diri bahwa saya sebagai khalifah di muka bumi, dan saya harus berkuasa, bukan menguasai orang. Ada kemampuan kita karena kita sebagai khalifah. Tinggal menggali khazanah yang ada di tubuh kita. Sebenarnya Pak ngaji tauhid, ke situ larinya. Ngaji tauhid. Karena kita percaya diri dan kita akan mampu merubah situasi. Bisa? Bisa. Karena memang kita makhluk yang tercipta dan mampu mencipta. Nggak main-main Pak. Kita ini makhluk yang dicipta oleh Allah dan diberi kemampuan untuk mencipta. Itu singkong dulu direbus doangan, belakangan direbus kita apa? Kan dirobak kan? Dirobak, digoreng lagi, dikasih ini. Jadi mahal, dibikin bolu, talas, bisa. Itu kan kita kan dikasih kemampuan sama Allah. Kok salah ngomong gitu? Masa salah? Kita ini makhluk yang dicipta dan makhluk mencipta. Buktinya ahli masak. Bayam di sayur begini, macam-macamnya. Kan bisa intinya. Masa salah kita diberi kemampuan oleh Allah untuk menciptakan sesuatu. Kreatif. Kan gitu. Ya. Jangan otaknya mandul. Apa begitu? Buntu. Otak buntu. Kan kita makhluk yang dicipta oleh Allah, diberi kemampuan untuk menciptakan sesuatu. Orang kafir bikin kapal bisa.
Dia yang paham duluan, Pak. Kadang-kadang suka mikirin juga, aduh, dia bikin senapan dia, bikin nuklir dia. Kita bikin apaan? Conro. Urusannya singkong. Tapi jangan marah, memang gitu. Tapi kan tetap aja bahannya singkong, rasanya juga singkong, tapi namanya beda. Baru di situ mainnya paling kue telepon agak aneh dikit. Nah itu, kita ini makhluk yang dicipta dan mampu mencipta. Ketika cuaca terang, dia bilang hujan turun. Jangan dia akatnya pawang nih, bukan. Kita dikasih kemampuan malah. Kita dikasih pawang dukun hujan lagi. Salahnya kita di situ, Pak. Lagi hujan diberhentiin, bisa nggak? Bisa, perlu belajar dulu. Kita mampu merubah situasi, kondisi. Ini bukan kanuragan nih Pak nih, bukan jagoan jawara, bukan. Kita mau dipresetin mulu. Kurang apa ya Allah menciptakan manusia? Semua ada di situ. Yang mesti hebat tuh orang Islam Pak sebenarnya. Yang mesti gagah orang Islam mestinya. Karena kita sudah dikasih bekal semuanya. Tinggal ngolah doangan gitu ya. Cuman dipelesetin, dikit-dikit musyrik. Kena tuh. Dikit-dikit beda. Udah gak bakal maju-maju urusannya begituan mulu. Musyrik, bid'ah, musyrik. Kufur lagi. Mana ada kemajuan kita itu dulu. Nah ini para jamaah, manfaat kita ngaji tauhid, percaya diri, karena kita ini dicipta oleh Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sekarang masih ada waktu nggak? 1 menit lagi cukup apaan? Deh. Bapak Ibu sekalian, kalau kita dengar neraka nggak usah takut. Ngedengar surga juga nggak usah terpancing dengan masalah pahala, masalah dosa. Saya butuh waktu 10 menit. Kuatnya. Yang nggak kuat pulang. Jangan pikirin terlalu jauh. Pikirin masa kini. Sekarang kita kekinian aja dah. Ya. Supaya kita bisa menjalankan tugas yang sekarang. Urusan yaumil akhir kiamat entar. Neraka juga entar. Surga juga entar. Karena masa yang akan datang ditentukan oleh masa. Berarti kita mikir masa kini aja sekarang. Kita mikirin neraka mulu, mikirin surga mulu, pahala sama dosa. Masa sekarang ini nggak dipikirin. Langkah awal dalam hidup yang sering membuat permasalahan pikiran. Orang gila doang nggak pernah. Kedua, nafsu, emosi, keangkuhan, aneh, itu sebagian sebanyak yang lain. Dalam tubuh kita yang suka bikin masalah, pikiran, nafsu,
emosi, angkuh, egoisme, ame, syahwat. Ini yang sering bikin masalah. Adapun jiwa, adapun ruh, nggak pernah bikin masalah. Karena dia nggak makan, nggak minum, nggak istirahat, nggak ada jenis kelamin, nggak ada tua, nggak ada muda, begitu aja udah. Yang ngalamin perubahan. Di pelan-pelan Pak. Yang namanya goib, yang suka dikendarai, ditumpakin ame setan, jin, iblis. Jadi setan, jin, iblis kendaraannya yang 5 tadi Pak. Musuhnya juga goib, yang mengendarainya juga goib. Berarti ada 8 musuh kita. Pantes aja kolep mulu kita. Orang musuhnya goib. Kuasain dulu tuh Batu. Jiwa nggak pernah bikin masalah. Karena dia nggak pernah makan, nggak pernah minum, nggak pernah istirahat, nggak ada jenis kelamin, nggak tua, nggak muda. Begitu aja. Selama hidup kita sibuk ngurusin jiwa, nggak tahu, nggak diurusin, ruh juga nggak diurusin. Jadi yang sering bising masalah ini. Nah, terus gimana? Ini masih yang teori Pak. Nanti saya kasih prakteknya. Ngaji, untungnya di sini nih Pak nih. Apalagi zaman sekarang ya ngaji. Zamannya Android. Ngaji. Sekarang zamannya digital. Kalau ngajinya nggak ngikutin perkembangan zaman, sementara kita ngaji cari solusi. Usahakan jangan diperbudak oleh yang 5. Kalau bisa dia kita perbudak. Kalau kita diperbudak, ini kita siapa nih? Jiwa. Diperbudak sama yang 5. Dikendarai sama yang 3. Babak belur kita hidup. Babak belur kita hidup. Kalau kita hidup diperbudak sama pikiran, nafsu, emosi, egoisme, sama apa tadi? Syahwat. Rusak kan? Usahakan dia kita perbudak, ya. Jadi usahakan jiwa memperbudak dia, rohani memperbudak dia. Jangan jiwa dan rohani diperbudak sama yang 8. Oh, kalah kabut ini. Kalau diperbudak. Ini baru teori. Terus caranya gimana dong? Caranya hablum minallah, hablum minallah. Tali pengikat kepada Allah nafas. Tali pengikat kepada manusia silaturahmi. Hablum minallah, hablum minallah. Tali pengikat kepada Allah terus itu nafas. Makanya nafas sama nafsu nggak jauh beda. Nafas nun fa sin, nafsu juga nun fa sin. Karena nggak ada barisannya. Ternyata nafsu selama nafas masih ada nafsunya ada. Kalau nafas dia kagak ada nggak orang mati nafsu? Kagak ada. Itu kan Pak. Ini ngaji canggih nih, maaf aja, ya. Karena betul-betul menggunakan IQ. Kalau nggak mikir, capek ngaji. Belajar kritis, biar kita jadi orang maju.
biar katanya jadi orang yang super power. Kalau enggak repot, nggak maju-maju gitu kan. Mana udah pada tua lagi, pikirannya kurang kritis. Aduh, gimana? Tali penghubung kepada Allah, nafas, berarti gunakan nafas buat kontrol yang di mata. Praktekin gitu. Tali penghubung kepada manusia, silaturahmi. Sila nyambung, rahmi kasih sayang. Ada kalanya pernikahan, ada kalanya sepususuan saudara, itu nanti bagian fisik. Itu ini silaturahmi. Sekarang sering saya sampaikan, kalau kita lagi nggak enak pikiran, ya Allah, nggak enak amat pikiran. Kan suka, kita kan pengalaman di sini ya, senior semuanya ya. Kadang-kadang lagi ruwet, gitu. Nggak enak amat pikirannya. Ibarat ombak ada di tengah. Pernah nggak ada ombak di pinggir? Nggak ada. Ombak tuh di tengah. Tapi ketika ada ombak kamu hantem, mentah nggak perahunya? Dihantem sih. Biarkan ombak menepi. Nanti sampai di tepi, ombak ada nggak? Nggak ada. Ini bengong ngantuk sampai udahan nih, begini. Aduh, repot juga ini. Ombak besar ketika marah. Suaminya lagi marah-marah, dinasehatin sama bininya, Mas, udah sampai marah. Berhenti marah-marah apa tambah jadi? Diomelin bininya, tuh apa lu? Itu namanya ketika ada ombak dihantem, mental udah. Biarkan menepi. Nah kalau kita lagi marah-marah, membiarkannya gimana ya? Kondisikan pakai nafas. Diem, terserah Bapak mau punya wudhu, terserah mau madhab qiblat, terserah, karena Allah tidak dibatasi oleh arah. Dan Allah tidak terkontaminasi dengan kesucian. Kamu punya wudhu terserah. Ini tauhid Pak. Ya. Kalau orang syariat lain, madhab qiblat punya wudhu, sholat dulu. Ya. Kalau orang-orang tauhid, terserah kamu mau madhab mana, mau punya wudhu terserah. Kondisikan, tegap, lembutkan nafas. Karena ketika kita nggak enak pikiran, nafasnya ngorok, nafasnya ngos-ngosan, nafasnya sengal-sengal kayak orang mau mati. Itu orang kalau pikirannya lagi kagak enak, apalagi marah-marah. Orang yang marah-marah, nafasnya itu terganggu. Coba, ada nggak orang yang lagi marah-marah nafasnya lembut? Ada nggak? Coba contohin, coba gimana? Pak klik coba. Kalau lagi marah-marah, nafasnya gimana? Ngorok, ngos-ngosan. Tapi demen banget kita marah. Padahal ketika marah, darah di pompa jantung nggak normal Pak. Pecah pembuluh darah. Kenapa demen banget sih marah? Nggak usah. Mestinya nggak usah marah. Coba, boleh hati-hati. Ngambek dulu. Udah tua, marah lagi. Ini resep awet muda. Nah, ya, resep awet muda. Nggak usah minum pil. Marah-marah mulu, cepet mati.
Nah, ngaji Quran mah rajin, tahajud rajin, sholat 5 waktu juga, betul banget, puasa mulu, sedekah mulu, tapi amuknya gede, insya Allah nggak lama lagi. Dibalik, ini ilmu belum ditemukan sama siapapun, maaf aja. Jadi kalau napas lagi terganggu, otomatis gula bermasalah, darah bermasalah, ginjal bermasalah, perut juga bermasalah, nggak bisa diem, kuru. Jadi sumbernya ada di napas. Napas dilembutkan, Pak. Diem. Terus dilembutkan. Kalau darah normal, gula normal, pokoknya jangan kepancing aja udah sama emosi. Bini marah-marah nih, nyanyi aja tuh, begadang jangan begadang. Gitu, nyanyi apa ya? Yang dulu kan kesulitan. Ini kok ngerasa kita tukang nyari duit, ngerasa kita sebagai bos, ngerasa kita menghidupkan anak, beli rumah, beli mobil. Ada senggolan dikit sama istri, nak terima, muarahnya luar biasa. Jangan dibuat. Sebenarnya itu buat aja. Jangan merasa kita sebagai ketua, komandan di rumah. Bini marah-marah biarin aja udah. Terserah kalau mau dilawan, setruk ente ntar. Dia nggak percaya. Saya juga sering diomelin sama bini, dia mah aja udah. Pura-pura nyuci piring nggak apa-apa. Lah namanya hidup. Kecuali ente udah nggak butuh sama bini. Yuk, ada perempuannya. Bu, pulang duluan dah. Mama denger. Pikirin sekarang, nggak usah takut ke neraka, jangan mikirin surga, dosa segala macam, pikirin karena yang bikin masalah yang 5 tadi. Cara kondisinya itu, kalau ini kekinian sudah dikuasai, otomatis bila Anda bahagia hidup, maka berakhir dengan kalau sekarang ruwet sumpah, ya berakhir dengan umatnya sumpah punah. Lagi matanya matinya melotot, matanya lagi sumpah tuh. Jangan sampai apa kita tukang sholat, tukang ibadah, pergi haji, umroh, sedekah puasa, mati melotot, naudzubillah min dzalik. Tapi nanti kalau ada yang mati melotot, jangan neraka. Jangan Pak ya, jangan. Bener, jangan ngomong yang tuan rumah musir nanti. Nah, nanti kita masuk adan surabi fi sifatil wajibat. Deh, habis waktunya. Nggak ada tanya jawab kali ya, waktunya udah habis. Kencengan dikit Pak, nggak kedengeran saya.
masalah fikih nih, masalah fikih. Kalau orang fikih bilang sholat tuh memandang tempat sujud, ke tempat sujud aja udah, jangan ke sono horizontal, apalagi ke langit. Jangan karena muter-muter, sholatnya ke tempat sujud. Itu versi fikih. Kalau orang tauhid, mata lu mau kemana terserah, yang penting hati. Beda lagi Pak, pandangan. Orang ada sholat kayak main-main aja udah sholat. Tapi ini tertuju ke Allah. Kita sekarang pakai yang mana? Fikih aja udah, udah jelalatan kemana-mana, hati kagak bener lah kita. Jangan sok-sokan. Tuh memang orang-orang yang hakikat soalnya kelihatannya kayak orang begitu aja, udah kayak main-main aja udah. Nah kayak kita kan pura-pura khusyuk ya. Tapi udah bener belum sholatnya? Pura-pura doang khusyuk kita. Kayak yang bener. Padahal belum bisa. Nama juga belajar kita. Jadi sholat afdol ngelihat tempat sujud. Jangan kemana-mana. Biar ada cicak beradu di situ, liatin aja udah. Orang pikir nyuruhnya begitu, tempat sujud. Mau juga tauhid.